Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru mengenai cahaya dan alat optik. Ini merupakan materi IPA untuk kelas 8 semester 2. Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini ada dua hal. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, yang kemudian dilanjutkan dengan materi pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi kita langsung masuk ke cahaya. Jadi berdasarkan medium merambatnya, cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik. Tahu ya, gelombang elektromagnetik itu artinya gelombang tersebut tidak perlu media sebagai tempat perambatannya. Artinya di ruang hampa sekalipun dia tetap bisa jalan si gelombangnya. Yang dimana cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, artinya bisa kita lihat. Dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 750 nanometer. Sedangkan berdasarkan arah rambat itu ada dua gelombang. Yang pertama ada transversal, kemudian ada longitudinal. Nah, cahaya termasuk ke gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Ini sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Jadi benda bening seperti kaca atau air bening itu mampu ditembus oleh cahaya, di mana cahaya yang masuk melalui benda bening tersebut itu akan langsung diteruskan sepenuhnya. Jadinya ketika kalian senterkan cahaya ke arah air yang bening ataupun gelas yang bening, maka cahaya dari senter akan diteruskan, tidak dihalang-halangi oleh si kaca terlebih dahulu kayak gitu, atau tidak tertutupi oleh si kaca. Jadi langsung bisa terus dia si cahayanya. Terus contohnya penggunaan sifat cahaya yang ini adalah penggunaan pada bolam lampu. Jadi bolam lampu itu kenapa dibuat pakai kaca? Pakai kaca itu karena kaca bisa ditembus oleh cahaya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi namanya. Jadi saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok ataupun besi, cahaya tidak dapat diteruskan karena mereka tidak termasuk benda bening kayak gitu. Tetapi dipantulkan cahayanya. Berdasarkan bentuk pantulannya, pemantulan cahaya dibagi jadi dua, yaitu ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Jadi pemantulan teratur itu terjadi apabila seberkas cahaya ini seberkas cahaya datang terus melewati benda dengan permukaan rata. Ini cahayanya akan dipantulkan dengan teratur sesuai dengan sinar yang datang kayak gitu. Sedangkan kalau si sinar atau cahaya datang terus melewati benda yang permukaan yang tidak teratur, maka cahaya akan dipantulkan secara difus atau baur, tidak teratur arahnya. Kayak gitu ya. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Jadi cahaya itu akan selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Jadi ini salah satu cara membuktikannya. Jadi kita bisa menggunakan lilin atau senter atau sumber cahaya lainnya. Terus di antara sumber cahaya dengan kita beri penghalang. Di sini menggunakan kardus. Terus kardusnya dengan ukuran yang sama dan dilubangi di tempat yang sama. Nah, ketika kalian melihat dari lubang tersebut, kalian bisa melihat cahaya dari lilin tersebut. Ini bukti kalau cahaya dari lilin itu bisa merambat lurus. Dia melewati lubang dari kardus, di mana tempat lubang tersebut sama kayak gitu. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah untuk membuktikan kalau emang cahaya dapat dibiaskan. Ini di sini dia menggunakan pensil sama air gitu. Jadi pembiasan cahaya dapat terjadi karena cahaya melalui dua medium yang berbeda. Kalau ini mediumnya udara yang di atas, sedangkan yang bawah mediumnya air. Jadi jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Jadi kecepatan cahaya akan lebih di tempat yang partikel zatnya tidak rapat dengan di zat yang partikelnya rapat, itu kecepatan cahayanya berbeda. Nah, perbedaan kecepatan cahaya itulah yang akan membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Nah, peristiwa ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Jadi dispersi adalah sebuah peristiwa terurainya cahaya, yaitu cahaya polikromatik. Polikromatik itu warna putih.
menjadi monokromatik dari merah sampai ungu, Meiji Kuhibiniu. Nah, salah satu contoh peristiwa di alam tentang dispersi cahaya adalah terjadinya pelangi setelah hujan. Jadi cahaya matahari itu bersifat polikromatik. Jadi warna putih itu disebut sebagai polikromatik. Nah, apabila cahaya tersebut mengenai tetesan air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut-sudut yang berbeda, maka cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi Meiji Kuhibiniu sesuai panjang gelombangnya kayak gitu. Nah, ini penguraian cahaya inilah disebut sebagai pelangi. Kalau kita menyebutnya pelangi, itu peristiwa alam yang terjadi setelah hujan. Jadi pelangi terjadi karena adanya dispersi cahaya. Gak cuman menunggu hujan sih. Kalau kalian menggunakan prisma yang terbuat dari kaca, terus kalian senterin si prisma itu, maka prisma akan mendispersi cahaya dari senter menjadi pelangi juga, kayak gitu. Itu percobaan sederhana yang bisa kita lakukan. Berikutnya kita akan masuk ke pembentukan bayangan pada cermin datar. Cermin datar ini cermin yang paling sering kalian lihat di rumah, pasti ada, di kamarnya pasti ada, atau kalau cewek sering bawa-bawa gitu kan ya, untuk sekedar ngecek, oh rambutku rapi enggak, oh kerudungku rapi enggak, kayak gitu. Nah, itu penggunaan cermin datar. Jadi cermin datar itu memantulkan bayangan dari benda persis seperti bendanya. Jadi ketika kalian bercermin di depan sebuah cermin datar, maka bayangan yang kalian lihat di cermin adalah persis seperti diri kalian. Jadi nggak mungkin nih orang yang bercermin tingginya 150 cm misalnya, terus ketika bercermin jadi 170, itu nggak mungkin. Jadi ketika yang bercermin 150, maka bayangan yang muncul di cermin juga 150, kayak gitu ya. Jadi sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar, pertama besarnya pasti sama, dia bersifat maya. Maya itu artinya tidak nyata. Terus dia tegak. Nggak mungkin kan kalian bercermin terus bayangan kalian kepalanya di bawah, kakinya di atas, padahal kalian bercerminnya dengan berdiri tegak gitu. Makanya bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar itu bersifat tegak. Terus berkebalikan. Berkebalikan maksudnya kalau kalian bercermin, kanan kalian dicermin menjadi kiri kayak gitu. Itu yang maksud berkebalikan. Dan jarak bayangan ke cermin adalah sama. Jadi kalau kalian berdiri dari cermin sekitar 30 cm, bayangan kalian ke cermin juga 30 cm. Jadi ini semuanya sama seperti benda aslinya. Itu bayangan pada cermin datar. Oke, sekarang bagaimana jika dua buah cermin datar disatukan dengan membentuk sudut tertentu? Bagaimana dengan jumlah bayangannya? Nah, ini seperti yang kalian lihat di gambar. Ketika dua cermin datar dibuat membentuk sudut 120 derajat, maka bayangan dihasilkan ada dua. Ketika dia membentuk sudut 72 derajat, dia menghasilkan bayangannya ada 4. Ketika dia membentuk sudut 50 derajat, dia menghasilkan bayangannya 5. Nah, ini tidak perlu kalian praktekkan cari cermin datar terus dibuat sudut-sudutnya, tapi bisa kita hitung menggunakan rumus berikut. Jadi untuk menghitung jumlah bayangan yang terbentuk dari dua buah cermin datar yang dibentuk sudut tertentu, itu kita bisa pakai rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa atau sudut yang terbentuk dikurang 1, dimana N adalah jumlah bayangan, A adalah sudut antara dua cermin. Jadi kerjakan sesuai dalam aturan matematika, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita coba. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di situ disebutkan sebuah benda berada 200 cm di depan sebuah cermin datar. Tentukan yang A jarak bayangan ke cermin, yang B jarak benda dengan bayangan, yang C perbesaran bayangan, dan yang D sifat bayangan. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu biar gampang, atau bisa kalian tidak perlu dibayangkan artinya. Pertama kita punya satu buah benda yang diletakkan 200 cm di depan cermin. Jadi ada sebuah benda diletakkan 200 cm di depan cermin. Ini cerminnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kalau bayangan yang dibuat oleh cermin datar itu akan sama plek-plek dengan benda yang ada depan cermin. Kita buat nih. Jadi bendanya sama, bayangannya sama dengan bendanya. Terus jaraknya juga kalau dari benda ke cermin 200 cm,
Otomatis dari bayangan ke senti juga bayangan ke cermin juga 200 cm. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jarak bayangan ke cermin. Jadi jarak benda dengan jarak bayangan itu sama. Jadi kalau jarak bendanya 200 cm, maka bayangannya juga 200 cm. Dengan begitu, jarak bayangan ke cermin adalah 200 cm. Berikutnya kita mencari jarak benda dengan bayangan. Jadi dari benda ke bayangan, berapa jaraknya? Itu tinggal menambahkan jarak benda ke cermin ditambah jarak bayangan ke cermin. Jadinya yang jarak benda ke cermin 200 cm, sedangkan jarak bayangan ke cermin juga 200 cm. Tinggal kita tambahkan 200 cm ditambah 200 cm, hasilnya 400 cm. Oke, lanjut yang ketiga, perbesaran bayangan. Nah, untuk perbesaran bayangan itu bisa dicari dengan rumus berikut, yaitu pakai tanda mutlak jarak bayangan per jarak benda, atau kalau diketahui tingginya bisa pakai tinggi bayangan per tinggi benda. Nah, berhubung di soal ini kita cuma tahu jarak bayangan dan jarak benda, maka kita pakai yang pertama. Pakai yang ini artinya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Jarak bayangannya 200 cm, jarak bendanya juga 200 cm. 200 bagi 200, 1. Berarti perbesarannya hanya 1 kali aja, artinya sama, kayak gitu. Sedangkan yang terakhir, sifat bayangannya udah disebutkan di awal tadi. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, terletak di belakang cermin, artinya tidak nyata, kayak gitu. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Dua buah cermin membentuk sudut 60 derajat seperti gambar di bawah. Jadi ada dua buah cermin disatukan sehingga membentuk sudut 60 derajat. Terus di depan kedua cermin tersebut diletakkan suatu benda. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah bayangan yang akan terbentuk. Oke, kita buat diketahui dulu. Dari soal yang diketahui hanya sudutnya 60 derajat. Yang ditanyanya adalah N-nya, jumlah bayangan yang terbentuk. Kita bisa langsung pakai rumus N sama dengan 360 derajat per sudutnya 60 derajat dikurang 1. 360 dibagi 60 itu 6, dikurang 1. 6 kurang 1, 5. Artinya bayangan yang terbentuk dari dua buah cermin dengan sudut 60 derajat berjumlah 5 buah bayangan. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Semoga dapat kalian pahami. Terima kasih atas waktu yang kalian sisihkan untuk menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.